seperti perintah sholat, zakat, puasa, menuntut ilmu. Untuk siapa? Adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Menuntut ilmu, kebaikannya, kemuliaannya adalah untuk kita sendiri. Kita menghadap kepada Allah sholat adalah kemuliaan bagi kita. Sedangkan apa yang dilarang, apapun yang dilarang Allah adalah merupakan kasih sayang Allah untuk mencegah, untuk melindungi hambanya dari kemaksiatan, dari kemudaratan, dari kemungkaran dan sebagainya. Apapun yang dilarang adalah merupakan kasih sayang Allah untuk melindungi, mencegah dari keburukan maksiat. Dengan risalah Islam sehingga kita mengerti kehidupan bahwa dunia ini adalah sementara, ini kita terputuskan, sedangkan akhirat adalah selamanya. Akhirat selamanya. Kita bisa ingat-ingat untuk tafakur kita setiap malam, dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Yang selamanya itu berarti yang sesungguhnya. Sedangkan dunia ini adalah nyata. Kita hidup di dunia nyata, butuh dunia karena dunia adalah ladang amalnya. Dunia ladang amal, dunia bisa mengartikannya begitu. Dunia panggung cerita, iya. Dunia perjalanan, hidup ini perjalanan. Ya begitu banyak di Al-Quran diterangkan banyak beragam. Dunia ini main-main. Dunia ini main-main. Sedangkan kehidupan akhirat ya kehidupan yang sebenarnya itu di surat Al-Ankabut ayat 64. Semoga salat dan salam dilimpahkan kepada keluarga Rasulullah, kepada para sahabatnya, kepada pejuang agama. Pejuang agama itu apa Bu ya? Apakah zaman Rasulullah, Nabi, para sahabat, tabi'in? Iya, tapi juga sekarang ada pejuang agama itu yang mendirikan agama tentunya. Sedangkan kalau ada yang mendirikan agama berarti ada yang meruntuhkan agama. Kalau ada kesempatan waktu di sini, anak-anak santri itu sudah hafal jalurnya. Kalau kita menyampaikannya, izinkan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita dengan nada intonasi anak, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin. Itu faman tarokaha faqad hadamadin. Itu intonasi anak. Tapi kan bisa dipahami bahwa barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Itu adalah pejuang agama. Pejuang agama bagi diri kita sendiri. Pejuang agama bagi diri kita sendiri. Sedangkan yang meninggalkan sholat adalah yang meruntuhkan agama. Itu dalam dalilnya hadis riwayat Baihaqi. Anak-anak itu sudah hafal. Kalau ada kesempatan, mungkin karena terlalu lama dia tersanggung, kami tanya sholat yang agama itu kami paham, itu sudah dihafal oleh anak-anak. Tapi sekalipun kami mengajarkan pada anak-anak untuk hafalan, semestinya orang tua itu memahami kalau anak adalah tidaknya menghafal. Kalau mengerti juga bagus, tapi bagi orang tua bukan sekedar anaknya bangga hafal hadis ini. Bagaimana pemahamannya bagi orang tua? Sebenarnya kami kalau diizinkan untuk menyampaikan, saya menyampaikan hadis ini melalui anak, begitu, melalui anak, hingga orang tua, oh itu hafal hadis bukan bangga, tapi bagaimana pemahaman? Siapa yang mendirikan agama, siapa yang meruntuhkan agama? Ternyata banyak umat Islam yang meruntuhkan agama di tengah masyarakat, meninggalkan tauhid, meruntuhkan agama. Maaf hadirin. Semoga salawat dan salam bagi kita semua umatnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan kami selaku pengurus Mushola Al-Abrar mengucapkan terima kasih banyak semua yang hadir atas kesempatan waktunya di sela-sela kesibukan siang ini sehingga bisa datang hadir. Semoga langkah kakinya
niat hatinya, ayunan tangannya dinilai ibadah, mendapat pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami minta maaf kalau sekiranya kami tidak bisa menyambut kedatangan Bapak Ibu sebagaimana mestinya dan tempatnya yang kurang memadai. Kami minta maaf yang sedalam-dalamnya. Dan juga kami terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberi dukungan kepada masyarakat sekitarnya, yang telah mendirikan demi terselenggaranya acara Khatmil Quran ini, baik dukungan moral maupun materi, mengeluarkan sodakohnya berupa makanan, minuman, serta buah-buahan dan sebagainya, serta nominal uang. Besar maupun kecil, kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali semoga amal baik sodakohnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada wali santri yang kami beri patungan, memberi patungan untuk biaya ini. Jadi memberi patungan dengan rata-rata sebenarnya setiap santri itu untuk Rp50.000, tapi alhamdulillah ada beberapa wali santri yang memberi patukannya lebih dari 50, ada yang 100, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 250. Kami tidak sebutkan di sini, ini sudah kami umumkan sebenarnya tadi pagi menjelang siang. Kami tidak bisa menyebutkan waktu durasinya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada khususnya yang putra-putrinya Khatmil Quran. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada yang putra-putrinya Khatmil Quran mau bersyukuran Khatmil Quran bersama di Mushola Al-Afra. Bagaimanapun juga syukuran itu tentu mengeluarkan biaya lebih banyak, bikin adatnya seperti bikin tumpengan dan juga cateringan. Setiap santri ini 25 porsi cateringan, itu setiap santri. Ananda Nafisa, putrinya dari Bapak Yono, Ibu Esi, terima kasih. Ananda Atun, putri dari Bapak Taryono, Ibu Darmi, maaf kalau salah menyebutannya. Terima kasih sudah mau bersyukuran Khatmil Quran bersama di sini. Ananda Jihan, putri dari Bapak Rita, Ibu Darsem. Ananda Alesa, putri dari Bapak Karno, Ibu Wati, ya Ibu Wati masih di luar. Kemudian Ananda Ainun, putri dari Bapak Fuad, Ibu Kadmira. Terima kasih sudah mau bersyukuran bersama di Mushola Al-Afra ini. Ananda Aida, putri dari Bapak Dasman, Ibu Dania. Wulandari, putri dari Bapak Ustadi, Ibu Tarsini. Ini Fahri. Fahri ini kalau membaca Al-Quran sudah 3 kali menghatamkan Al-Quran, Bu. Membacanya agak mendingan, agak lancar. Tadi juga agak lama sepertinya. Biasanya, ya tiap sore juga membaca Al-Quran pada murojaah. Hafalannya Fahri ini mutawafifin ya. Mutawafifin. Al-Burud sudah, Insikok sudah, mutawafifin. Masya Allah. Badrun, putranya Bapak Wasit yang punya tenda ini. Ibu Desi, terima kasih semuanya sudah mau bersyukuran Khatmil Quran bersama di sini sehingga ini menjadi ramai, dan ini semoga bisa menjadi syiar Islam agar kepada anaknya supaya belajar membaca Al-Quran dan ikut rajin. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Umi Hajaririn yang selalu saja memberi dukungan, memberi perhatian, dukungan yang penuh kepada kami perkara agama, hingga kami juga untuk peragama ini agak terbantu dengan dukungan beliau. Semoga beliau dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat, semoga mendapat kemauan dan semoga semua keluarganya diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, adapun maksud dan tujuan daripada diselenggarakannya Khatmil Quran ini, pertama adalah selain daripada syukuran,
memuliakan santriwan santriwati, menyenangkan santriwan santriwati, menyemangati santriwan santriwati agar lebih giat lagi belajar membaca Al-Quran. Menyemangati. Kami di sini punya program sebenarnya untuk belajar membaca Al-Quran ini pedomannya adalah metodenya Iqra, tapi kadang dikenalin tentang Ifa, Qalqalah, ya semuanya diperhatikan. Ya menghadapi anak betapa susahnya menghadapi, sedangkan maksa jajan banyak yang belum sesuai, mulutnya juga belum belum pasti. Kami juga menyadari kadang kami juga ikut-ikutan sama anak Pak Rodi. Ini maksudnya adalah untuk memuliakan santriwan santriwati, dan daripada tujuan ini pertama yang lebih spesifik lagi, kami ini acaranya adalah Khatmil Quran, bukan pengajian seperti ada kiai yang mumpuni yang enggak, ini adalah Khatmil Quran. Jadi kami mungkin akan lebih lama bicara sedikit di sini karena kami juga ingin sharing kepada orang tua wali santri. Setiap hari tidak Jumat maupun Minggu, semuanya tetap hari-hari belajar bagi kami. Kecuali mungkin sekalipun bulan puasa tetap belajar, kecuali menjelang hari raya atau sesudah menjelang hari raya, itu kami lakukan. Ya biasanya libur itu kalau hujan selalu, juga kalau di jalan ada organ, itu yang menjadi libur kami. Liburnya kami itu kalau ada halangan semuanya, hujan kadang dari pagi sampai sehari-hari, itu baru libur. Kami punya program menghadapi anak-anak dari usia sekolah SD atau NI hingga sekolah TK, juga ada yang belum sekolah, usia belum genap 4 tahun. Kami menghadapi anak-anak yang demikian. Betapa susahnya, Bu, Masya Allah. Yang ternyata kami ini belajar sama anak-anak, bukan saya mengajari anak, tidak. Kami belajar sama anak-anak. Bagaimana menghadapi anak, mengenali anak karakter yang tidak sama. Pada dasarnya semua anak itu adalah pandai, pinter, Bu. Tetapi pinter secara IQ ada, secara SQ, sosial. IQ itu seperti cara berpikir, atau juga secara sosial, atau juga secara emosional. Itu ya dari pengetahuan saya mendengar begitulah. Ternyata otak itu beda-beda, ada yang pinter dolana, ada yang pinternya jajan, ada. Ternyata Masya Allah, macam-macam. Kita di situ kita belajar mengenal anak. Belajar mengenal anak ini dari segi ada yang takut-takutan, ada yang Masya Allah hiperaktif. Dan kami minta maaf kalau sekiranya ada santri-santri yang belajar bersama ngaji di tempat kami ini, ada yang cepat, ada yang lambat, karena saya menyesuaikan dengan anak-anak juga. Ada yang tanggap 1 hari 1 halaman, insya Allah kalau rajin 6 bulan itu 6 jilid itu pindah ke Al-Quran dengan aman di Al-Quran. Sedangkan bagi santri yang lambat, sebenarnya pintar, cuma lambat. Ada yang setengah halaman setiap ngaji, ada yang sama sekali lambat sekali 2 baris. Di saya waktu durasi ngajinya tetap sama, 1 halaman waktunya segitu kurang lebih. 2 baris pun 2 baris, bukan 1 halaman itu, tapi 2 baris waktunya saja sama. Ya saya yang belajar betapa susahnya belajar. Orang tua mungkin tidak akan tahu susahnya belajar. Kalau ingin tahu, orang tua juga yang belum bisa ngaji boleh belajar, biar tahu susahnya. Dia enak mengajar, menyuruh anaknya untuk belajar. Ternyata orang tuanya tidak bisa belajar supaya tahu susahnya, betapa susahnya belajar. Masya Allah, saya mempelajari anak-anak sampai saya detail-detail mungkin. Ini belajar anak sampai lihat orang tuanya, ini karakternya begini. Mengenali anak juga dari orang tua. Akhirnya orang tuanya begini, pantesan. Kadang-kadang timbulnya pantesan. Orang tuanya begitu, orangnya tuh begini. Pantes ini anaknya cerdas, pantes orangnya begitu orang tuanya. Kadang orang tua juga begini. Kami ini sekedar hanya membantu proses belajar mengajar. Sedangkan pendidikan utama itu adalah madrasah ula itu yang orang tua di rumah. Kalau hanya mengajarkan saya di sini lambat, tapi kalau ada orang tuanya di rumah mengajarkan, insya Allah akan lebih cepat begitu. Jangan mengandalkan sepenuhnya. Pendidik utama itu adalah orang tuanya di rumah.
Itu jangan hanya mengandalkan lepas saja, atau setidaknya nah apa tidak doa untuk orang tua, tanyakan. Atau juga sampai di mana halamnya, mesti ada peringatan, mesti ada perhatian segitu. Kami sangat susah mengajarkan anak-anak kalau ada yang orang tua lepas saja begitu lepas saja. Saya tidak bisa, saya tidak menjamin karena saya hanya sekedar belajar juga sama anak-anak. Saya memahami anak bagaimana, saya belajar sama anak bagaimana. Ya belajar kesabarannya terutama di situ. Jadi dan kami mohon menghimbau ya kepada orang tua wali santri yang khatmil Quran ini, yang sudah selesai Al-Quran, bukan berarti sudah Pak Bu. Kalau sekiranya sudah berhenti, sudah khatam, sudah kemudian dicoba lagi 2 bulan, amburadul bacaannya Pak Bu. Kalau sudah khatmil Quran itu hendaknya kita berangkat mengulangi lagi khatmil Quran sambil memperbaiki bacaan, sambil menghafal juz 30. Tapi saat ini belum ada yang hafal, sedangkan kemarin-kemarin mah banyak yang hafal juz 30 hingga mendapatkan juara 1 tingkat kecamatan, hafalan juz amal, juara 1, juara 2 dari bulan puasa penuh itu pernah di sini. Tapi sekarang mah yang kebanyakan sedangkan doa-doa saja yang tadi dibacakan di sini. Biasanya anak-anak itu kalau sudah huruf pulang, tidak ikut doa. Tapi kasihan juga untuk tampil, biarkan bisa kalaupun hafal, tidak hafal, ikut doa, tidak ikut doa, semua berdiri di sini, itu tampil, itu anak saya. Padahal mah tidak mau, tidak ikutan doa, Masya Allah, ikutan doa. Kami ini mengajarkan juga kan, kalau Bapak memahami, kalau semuanya dibaca, kalau didengarkan, sebenarnya itu juga pendidikan pokok dari pokok-pokok agama atau juga rukun agama ketika kemudian ke sini dibaca sampai tekan hadis-hadis Rasulullah, masih banyak yang belum diinginkan karena apa, waktunya lama. Kalau semuanya begini Bu, kami mohon kepada orang tua ya, kalau yang sudah khatmil Quran agar tetap mengulangi lagi bacaannya sambil menghafal Al-Quran, karena kami menghafal di sana. Kami tidak disarankan kalau belum hafal Al-Quran, belum khatam Al-Quran untuk tidak menghafal, karena lebih susah lagi kalau belum menghafal, karena bacanya masih susah, hafal-hafalan saya dengarnya saja. Untuk memperbaiki Al-Fatihah juga Masya Allah diulang-ulang. Al-Fatihah juga berapa bulan ada gitu. Mengingat waktu ya sebenarnya masih banyak yang disampaikan Bu Pak, tapi karena mengingat waktu kami akan dibacakan pemasukan dan pengeluaran. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberi dukungan, memberi sedekah jariahnya baik besar maupun kecil. Dari pemasukan wali santri tercatat di sini, wali santri 3.900.000 rupiah. Untuk dari masyarakat 4.800.000 rupiah. Ini juga karena ada dari Umi Hajaririn kan 2 juta, Masya Allah, jadi 4.800.000 rupiah. Jumlah totalnya pemasukan itu 8.700.000 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran sementara 4.700.000 belum menghitung tanggung. Tanggung ini juga kami buat, tapi belum dihitung. Sedangkan pengeluaran sementara 47.700.000, enggak berapa untuk buat tanggung sendiri ini. Yang di bawahnya juga bikin apa nih, beton, ada 10, kemudian pasang triplet. Begini ya, sekapulin 4 insya Allah agak kuat. Jadi sekiranya ada kelebihan di sini, insya Allah kelebihan ini untuk kemaslahatan musola Al-Abrah, insya Allah tidak akan keliru Pak Bu. Kami ini sudah ganti haluan, dulu masa kita masih muda saya kerja banting tulang, tapi sekarang usia sudah meningkat ke sana, beralih. Makanya kami ini agak fokus di anak-anak santriwan-santriwati di musola ini, karena kasihan juga. Jadi begitu ceritanya, kami sampai tidak bekerja. Dulu mah kami masih muda mencari penghidupan, banting tulang. Setelah kesini usahanya ganti arah. Begitu, di rumah saja. Kemanapun kalau sekiranya saya pun pergi, harus ada di rumah sebelum zuhur. Karena santri-santri tidak boleh istirahat.
Tapi tetap saja sekalipun santri lebih dari 50 yang datang itu bergantian, kadang-kadang 40, 35 itu ya begitu, padahal semuanya santri lebih dari 50, 60 kalau masuk. Ya itu kenapa ya? Yang paling susah itu Pak Bu, saya ngajar anak-anak itu yang paling susah. Yang 1 minggu berangkatnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu paling susah Bu. Kalau yang ada anak ngajinya 2 baris tiap hari, itu masih mendingan, sekalipun kalut saya menghadapinya. Tetapi kalau yang datangnya dalam 1 minggu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu di bawah 4 hari lah, paling susah itu. Karena baru diajarkan demikian, ini yang kol-kolah, kemudian datang lagi, sudah lama berarti dia lupa lagi itu. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu agar sebagai kewajiban perhatiannya kepada anak-anak itu ya mesti setiap hari Bu baca, belajar bersama kami di sini. Kami dengan anak kami Nurwiah membantu kami. Kalau tanya saya ini sebelum bodoh Bu. Terus terang kalau kami dibuka, kami ini jangankan mondok, madrasah saja tidak. Ingat, jangankan mondok, madrasah saja tidak. Tapi sekalipun saya bodoh, anak-anak seperti angkatan Sepi, seperti itu, ada Sepi itu pernah jadi juara 1 hafalan juz amma. Iya kan, Rika hafalan juz amma kan semua apa, kami juga mau. Tapi waktu dulu masih sedikit, sekarang banyak, saya juga repot. Dibantu pun anak kami, alhamdulillah. Ya untuk hafalan, untuk setoran sama anak kami Nurwiah yang anggur di rumah, begitu menghadapi anak-anak. Dan kami juga mohon kepada Bapak Ibu wali santri doanya serta dukungannya kepada putra-putrinya Bapak Ibu. Semoga kami diberi kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin. Semoga kami diberi kesabaran, amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini terutama adalah untuk diri kami pribadi, introspeksi. Sekiranya ada kata-kata yang menyinggung perasaan hadirin, disengaja maupun tidak, kami minta maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.